udah malas saya lihat-lihat yang kayak gitu. Udah pasrah lah, pokoknya udah malas lihat-lihat yang kayak gitu. Bang Yogi kepancing, disenter sama dia. Dek, apa bang? Itu depan Mengkudu katanya. Ya apa? Jangan dilihat bang. Dia narik saya, jatuh saya langsung ketengok. Wah, bener bang, hancur tuh bang, muka pocinya bang, tinggi gede bang, tinggi bang, hampir sama kayak pohon Mengkudu ya bang. Mukanya hancur, terus di kain kapannya tuh banyak darah bang. Si anak kecil ini ada di pohon alpukat bang. Oke, lagi pada duduk seni gini-gini kakinya bang. Ih, ayo naik gitu. Pingsan bang kita berdua. Pingsan berdua. Jadi kakinya tuh ditarik gitu sama selimut, ngegeser. Oh, Dikiranya saya bercanda. Narik karena saya ketakutan, narik dia, dikira man ulah heureuy katanya. Sambil dia nutupin. Dia juga nggak sadar kalau dia tarik. Heureuy apaan sieun kieu heureuy kataku. Narik apaan? Kaki gua ditarik. Ih, mana berani, gua lagi takut. Kan. Itu tidur lah, kita pindah. Sambil semalaman itu kita setel Murotal. Nah, masuk ke malam 12:30 udah mulai nyenyak tidur nih. Tapi langkah kaki masih ada. Pakai headset setel Murotal. Yogi juga pakai headset setel Murotal. Nah, ini bang yang bikin gue risih bang. Begitu gue pagi, bang, gue ada di luar bang. Berdua posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini waktunya lanjut ke part 2 nih. Cerita pabrik teh angker di Cianjur. Gimana? Kalian pasti udah gak sabar kan ya? Di sebelah gue masih ada Bang Firman yang bakal nyeritain kelanjutan di part 2-nya ini. Buat kalian yang memang belum nonton di part 1-nya, silakan kalian bisa langsung mampir dulu ke part 1-nya, baru mampir ke sini biar tahu alur cerita itu kayak gimana ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Dan yaudah bang, gak usah lama-lama lagi nih bang. Okay. Langsung kita lanjut aja nih part 2-nya. Nah, ini sekarang masuk ke minggu kedua pertengahannya bang. Oke. Setelah kejadian yang kita berempat lihat noni-noni Belanda. Nah, paginya kita masuk langsung ke pos seperti biasa, aktivitas patroli pagi. Nah, sekitar jam 10 kita ngumpul semua di pos jaga depan. Sambil cerita-cerita, sharing-sharing juga soal di mana aja nih tempat yang paling nggak kondusifnya gitu ya. Nggak lama itu di bangunan yang depan pos jaga itu, samping pohon jambu kan ada bekas kantor tuh bang, depannya, posisi persis depan pos jaga depan. Nah itu kayak ada suara rubuh bang, kayak gempa gitu bang, suara ambruk kencang bang. Tapi yang anehnya tuh begitu kita cek nggak ada yang rubuh bang. Oke. Tapi suara itu jelas kedengeran, kayak yang ambruk. Bahkan pos yang kita dudukin aja kayak getar bang, kayak gempa. Tapi nggak gempa. Itu siang bang, nggak lama kan karena kita lagi bawa dogi itu di pos depan, anjing tuh ngegonggong. Tapi siang, yang anehnya tuh siang dia kayak mengaum gitu, nangis bang. Dia lari ke arah bangunan yang rubuh itu. Di depan pintu persis, dia kayak di situ terus teriak-teriaknya di situ, anjing ngegonggongnya terus di situ. Dicek ke dalam nggak ada apa-apa bang. Tapi di dalam kayak ada kerasa-kerusuk, kayak langkah kaki yang kagak geser-geser lemari, kan masih ada lemari-lemari bekas kantor ya bang. Krek itu siang bang posisinya. Nah habis itu kan kita pindahin lemari nih,
Suaranya mirip. Siapa yang geser? Posisi kan nggak ada yang masuk ke dalam bang. Oke, lemari ini berat juga ya berarti? Berat bang, jati. Jati. Bang, berat. Kita geser berempat aja sampai keringetan bang. Nah, masuk ke sore, bunyi seng dilempar pakai batu. Breng. Dari arah? Dari dalam itu. Dari dalam kantor itu. Karena di depannya tuh banyak seng tumpukan bekas bangunan atap robohnya. Ada yang nimpuk. Breng. 2 kali tuh. Yang ketiga, seng itu kayak terbang, ketiup angin, berhamburan. Oke. Tapi nggak ada angin bang. Tapi itu seng berhamburan, kayak ketiup angin. Nggak ada angin. Pada saat di depan bang. Bertiga tuh sama ibu manajer. Sore-sore biasa ibu Indri ngecek ke depan. Pakai motor. Nah, motornya dia disimpan di pos. Dia pulang jalan. Nah, malamnya saya mau balikin motor setelah patroli sendiri. Karena di depan katanya ada yang nyongkel gerbang mau nyuri. Jadi Bang Yogi ini stay di pos jaga depan. Saya posisi jam 8 itu mau ngembaliin motor. Pas turunan saya sebelah kiri gudang arang itu motor berat. Gak ngegas dia bang. Padahal itu masuk gigi 1. Gak ngegas. Gak maju dia berat. Saya tengok ke belakang. Gak ada apa-apa nih jok belakang. Saya tepak tuh ke belakang. Udah. Kamu kalau mau ikut bilang dong kata saya. Bilang-bilang ke saya, tandain kayak kamu ketawa kayak apa kayak, jangan asal duduk. Saya kaget, saya bilang gitu. Makin berat nih motor. Bahkan saya geserin pun ditarik turun gak gerak nih motor, berat. Habis itu saya bilang, coba turun kata saya. Turun dulu. Saya mau nyimpen motor. Kalau mau bercanda sama saya, nanti setelah motor saya kembaliin, bukan motor saya. Oke. Enteng tuh bang motor. Jalan lagi di los Enteng pucuk. tuh. Enteng, maju lagi normal. Nah, pas masuk penimbangan pucuk, ini motor ngedadak mati. Dalam hati saya, aduh tolonglah, gue mau ngembaliin motor nih, udah malam juga sendiri, tolong jangan ganggu lagi, cukup di sini aja kamu ganggu saya. Ini motor nggak nyala, saya dorong terpaksa sampai rumah si ibu manajer, motor nyala normal. Setelah saya ngembaliin motor, saya jalan posisi, gak lama dari arah depan saya berlawanan ada itu, ternyata sosok yang naik di motor saya yang berat itu, noni-noni Belanda itu bang. Di depan abang? Di depan. Yang anehnya itu, yang pertama kita berempat ngeliat tuh dia pakai baju. Oke. Tapi yang ini dia nggak pakai baju bang. Sambil gini lagi, mainin rambutnya. Saya jatuh bang, lemes selemes-lemesnya bang. Mau teriak pun nggak bisa bang. Begitu anjing lewat, hilang. Ada gangguan anjing kan di belakang tuh, kayak ngedeketin saya, hilang langsung. Terus terbangnya tuh ke arah Solokan. Dan si anak kecil itu yang 3 yang pertama kita lihat tuh, yang berempat lihat, ada di situ bang, sambil main air. Iya. Di Solokan, persis di Solokan bang. Lari saya ke bawah, ke atas, kembali ke pos. Yang di pos ternyata juga sama, lagi pingsan. Hah? Pingsan. Saya balik ke pos tuh Bang Yogi pingsan. Bingung kan saya mau ngobatinnya gimana, diinin gak sembuh-sembuh. Terpaksa saya telepon ibu manajernya, datang ke atas. Disembuhinnya dia sadarnya sama Pak Ustadz. Sempat panggil Pak Ustadz, di ngajiin sembuh, dia sadar. Sembuh akhirnya ya. Ya, kamu lihat apa katanya. Ternyata sosok yang gede di pohon pisang itu bang, nyekek dia bang. Dicekek katanya dia. Gara-gara dia lupa. Karena mau kebelet, posisi di bawah naik ke atas mungkin udah kebelet banget, jadi kencing sembarangan dia. Oke. Naik ke pos, diikutin dia, dicekek katanya bang, sampai pingsan bang. Wah parah. Nah habis itu kan patroli malam lagi jam 2 nih. Setelah itu jam 2 subuh kita turun. Pas turun tuh di tangga kita langkah berdua nih. Udah selesai turun tangga, nah di belakang masih ada langkah lagi. Tang, 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 turun tangga. Sambil manggil. Firman, Yogi katanya. Cewek cowok nih? Cewek bang. Cewek nih ya? Cewek. Firman, Yogi. Bang Yogi nempok belakang. Sadar katanya. Jangan kosong pikiran katanya. Sadar bang, sadar. Ini juga sambil istighfar. Yuk jalan katanya. Bismillah katanya. Dan ke bawah. Nah, di gudang arang ketemu lagi sosok ini bang. Si noni Belanda lagi. Sambil gini lagi bang. Oke. Gini lagi dia. Nah terakhir abis gini dia
kita senterin kan, sambil bilang, tolong jangan ganggu, please jangan ganggu, karena kamu sering nampakin, jangan ganggu lagi saya sekarang. Mau kamu apa? Pakai bahasa Sunda tapi ya. Mau kamu apa? Dia dadah. Itu dadah, nggak ada, hilang langsung. Nah, si anak kecil ini tiba-tiba lari. Posisi Bang Yogi kesurupan, langsung kesurupan tuh. Pas anak kecil tuh lari? Ya, lari nyamperin kita ke depan, kesurupan langsung. Kita mau pergi katanya. Kita mau pergi, kamu harus ikut katanya. Kamu harus ikut katanya. Ini tetap ke Bang Yogi, kamu harus ikut katanya. Saya makin panik Bang. Saya kan gak bisa apa-apa dibacain ayat kursi kan. Dia Belanda Bang, mana ngerti gitu kan. Iya benar. Terus saya bingung, saya telepon lagi nih si bu manajer. Udah tidur. Telepon si bos. Nah habis itu si bos sambil keputusan nelpon Pak Ustadz. Ternyata Bang Yogi setelah kejadian yang berhari-hari itu kita digangguin, pas begitu dia pulang pas libur itu Bang, dia minta ke bapaknya buat jaga-jaga. Oke, kayak pegangan lah ya. Ya, pegangan dia buat jaga-jaga. Nah, dan si pegangannya dia itu bikin narik si noni-noni Belanda ini. Makanya yang sering nampakin noni-noni Belanda itu. Tertarik dia sama energinya barang yang dia bawa. Iya. Nah, habis itu barang ini disuruh dipulangin ke bapaknya, dijemput sama bapaknya Bang Yogi. Gak pernah keluar lagi tuh si noni-noni Belanda. Tapi anak-anaknya masih ada Bang, yang kecil-kecil itu. Nah, patroli jam 2 itu terakhir di bawah pohon mengkudu lagi kita ketemu Bang. Tapi bukan itu. Sekelebat putih, srep, hilang. Nah, kita lewatin, dia ada lagi Bang. Set, pelan. Diem. Samar-samar kelihatannya kayak poci Bang. Karena ada ininya Bang. Ada kuncup ya? Ya, ada kuncup. Saya nggak ngeliatin terus karena saya udah malas, saya udah pengen keluar emang. Udah malas saya lihat yang kayak gitu. Udah pasrah lah, pokoknya udah malas lihat yang kayak gitu. Bang Yogi kepancing, disenter sama dia. Dek, katanya. Apa bang? Itu di pohon mengkudu katanya. Ya apa? Jangan dilihat bang. Dia narik saya. Jatuh saya, langsung ketengok. Wah bener bang, hancur tuh bang. Muka pocinya bang. Tinggi gede bang, hampir sama kayak pohon mengkudu ya bang. Mukanya hancur, terus di kain kapannya tuh banyak darah ya bang. Pantesan pas sebelum lewat pohon mengkudu udah semir bau amis. Lewatin pohon mengkudu, kembali lagi di perbatasan pos 2. Si anak kecil ini ada di pohon alpukat bang. Oke. Lagi pada duduk seni gini-gini kakinya bang. Ih. Ayo naik katanya. Pingsan bang kita berdua. Pingsan berdua. Ternyata di belakangnya itu ada sosok lagi. Tinggi gede bang, hitam. Kukunya panjang, dia ada taringnya bang. Di belakang pohon alpukat, merinding saya tuh bang. Pingsan langsung ya? Pingsan, ketika bang. Ya berdua. Ketika langsung berdua. Ketemunya itu jam 4 subuh. Sama orang yang mau nanam singkong. Oh. Sama yang mau panen jagung. Apa pegawai ketemunya? Iya. Ketemu pagi saya dibangunin. Pak, bangun katanya. Bangun, kenapa di sini? Lihat sosok ini. Nah, habis itu warga ini mungkin karena udah sering dengar kita kayak gitu, kejadian kayak gitu, inisiatif dah. Coba panggil orang pintar, tahu dari mana? Katanya si orang pintar mau diusir. Nah, saya juga baru tahu bahwa di situ dulu pernah ada tentara Belanda atau orang-orang Belanda sebelum mau balik ke Belanda, dia nanam kayak ngubur-ngubur harta karun gitu bang. Koin-koin emas, uang-uang emas, kayak guci-guci emas. Dan ternyata setelah cerita itu, si orang setempat itu pernah bilang, waktu dulu ini dibangun, waktu digali sama beko, alat berat, ketemu satu guci, isinya uang Belanda semua, Nederland. Oke. Nah, ketika pembangunan itu banyak warga setempat yang panggil orang-orang pintar buat nyari itu. Nah dari situ mungkin banyak setan atau apanya ketanam di situlah, mungkin suruh nyari itu. Nah itu masuk akal. Nah karena sering banyak yang nyari harta karun itu bang, karena satu ketemu otomatis katanya pasti banyak di sini.
banyaklah cari dukun-dukun lah orang itu buat nyari itu harta karun itu. Memang sebelumnya emang udah ketemu tuh satu guci tuh isi uang sama koin-koin emas. Habis dari kejadian itu kan saya pingsan paginya tuh. Kita dibersihin, dimandiin pakai air beras di depan pos. Sadarlah kita. Sorenya suara ambruk lagi bang. Brek, brek. Kayak bertahap gitu ambruknya. Brek, brek, brek. Wah ini suara ambruk nih. Si ibu manajer langsung ngecek. Ada suara lagi ya kayak tadi siang ya katanya. Ya bu, emang kedengeran sampai bawah. Kedengeran orang kencang katanya. Coba dicek katanya. Takutnya di gudang arang katanya. Dekat gudang arang sumber suaranya. Kita cek ke gudang arang. Gak ada apa-apa bang. Itu masih kokoh bangunan bang. Dari itu kita nggak pernah patroli lagi bang. Sampai mau masuk minggu ketiga kita nggak pernah patroli bang. Karena udah sering diganggu di situ terus. Udah nggak kondusif ya? Udah nggak kondusif. Nah, suatu ketika waktu itu lagi ada panen hari Jumat tuh, sama orang mau beli teh, masuk kontainer. Nah sore, kata si bos jangan ada kegiatan malam ya, katanya. Takutnya membahayakan katanya. Udah malam juga kan, waktunya istirahat, balah kerja. Katanya. Takutnya terjadi apa-apa, katanya. Kita juga yang repot, kata si bos. Nah karena si supir-supir kontainer ini tidurnya di pos jaga depan, kita di pos tengah. Malamnya nih satu orang lewat, bapak-bapak, mas mau numpang ke WC ya? Kata dia gitu tuh? Ya, mas numpang ke WC ya. Beres maghrib tuh, mas numpang ke WC ya. Di sini aja pak, di atas. Enggak saya mau ini katanya. Mau di WC pabrik katanya. Kenapa pak? Saya lihat banyak cewek cantik. Padahal kosong pabrik. Udah sore. Dia bilang banyak cewek. Iya, kita ketawa aja bang, karena udah tahu. Pasti cewek Belanda. Banyak cewek cantik katanya. Katanya pabrik kayaknya masih ramai nih di pabrik lembur ya. Kita diem bang, karena kalau misalkan kita cariin takut dia nantinya. Kayak yang udah-udah. Dia jalan ke pabrik ke arah Penimbangan Pucuk. Nah di situ kan ada toilet tuh dekat gudang arang. Dekat bawah ini gudang arang, nah bawahnya sedikit ada toilet tuh bang. Dia di situ kencing di situ. Terus jalan dia ke arah pabrik. Kok ramai ya katanya. Mesin pada berisik bunyi gejek gejuk. Ada yang lembur kayaknya ya mas. Kita ya aja ngangguk padahal tahu. Gak lama kita naik ke pos, tinggalin tuh dia. Gak balik-balik dia bang. Nah habis itu dia nelpon ke temennya. Le katanya. Sini ke bawah katanya. Banyak cewek cantik nih katanya. Turun dah temennya ke bawah. Minta ditemenin kan sama kita. Mas, ya temenin ke bawah yuk. Kita ngobrol sama cewek cantik katanya. Si Benny lagi di bawah katanya. Lagi ngobrol sama cewek. Kita mah iya aja sambil temenin nih, sambil saya jagain nih. Turun ke bawah, ngobrol sendiri bang. Tapi ketawa-ketawa dia, ngobrol kayak orang asik aja ngobrol. Tapi sendiri. Habis itu dia sadar, tadi ngobrol sama siapa? Tadi cewek cantik. Gimana bentuknya? Putih katanya, pakai kemeja kotak-kotak, celana coklat. Habis itu kan udah nih, saya tanya ke Bu Indri paginya. Bu, tadi malam nih Pak Benny supir truk ketemu sama cewek baju kotak-kotak, celana coklat. Serius katanya. Serius, itu yang meninggal di pabrik katanya. Meninggal di pabrik bang. Karyawan. Dia ke apa namanya? Pendarahan bang, ke mesin itu kayak lagi kepotong nih bang. Pas di urat nadinya. Meninggal di pabrik. Dan itu si orang itu ngobrol sama sosok itu yang udah meninggal di pabrik. Itu yang tadinya kita mau kirim barang jadi nggak jadi bang. Keburu kabur itu supir. Diam-diam lagi kaburnya bang, nggak bilang-bilang. Besoknya lagi. Hari selanjutnya nih mau masuk minggu ketiga. Hari minggunya nih sore. Saya mandi ke kali, air pump mati lagi. Tapi kalinya ini mah bersih lah ya. Bersih itu ya. kalinya bang, kali di kampung kan bersih. Bersih jernih. Mau mandi ke kali. Ada yang ngikutin bang. Gerasak gerusuk. Kita diem masih jalan dia. Mungkin dogi kali ngikutin, biasanya juga dogi ngikutin katanya. Udah jalan lagi. Gerasak gerusuk kok makin lama langkahnya makin gede. Gede bang, kenceng. Dok. Wah, apaan nih? Pas nengok ke belakang, wah, sosok itu ngikutin bang. Sosok yang gede yang tadi, yang di gudang arang, lari kita bang.
Sama Yogi berdua lah. berdua. Tapi pas begitu kita lihat kan jelas tuh hitam. Pas kita lari udah nggak ada. Masuk ke pos, kita jaga nih. Lagi ngobrol biasa, Yogi teleponan, saya main game, main ML biasa. Sambil ngerokok. Ada yang batuk lagi bang. Dari? Di depan pos. Oke. Depan pos. Yogi gini, saya pura-pura nggak dengar. Nah, dari yang batuk nggak? Enggak, emang ada yang batuk, saya pura-pura aja bang, mau ngetes. Dengar nggak yang batuk? Enggak. Ya udah, berarti gue doang nih, ilusi katanya. Lanjut lagi main ML. Gini lagi. Man, serius lu denger nggak ada suara batuk? Denger bang, dari tadi juga gue takut bang, kayak gue diem. Di mana coba? Di depan kan? Iya. Katanya. Berapa kali? 2 kali? Iya. Bener ya. Terus saya pusing ngedadak bang. Pusing kepala berat. Kita pasti keluar. Mau patroli nih. Udah kita patroli langsung tidur katanya. Ya udah sebelum patroli ngambil senter, turun ke bawah. Nah pas di bawah udah nungguin bang si tentara itu bang. Yang pertama gue centing kakinya yang udah mau buntung. Oke. Di depan pohon jambu. Dia udah posisinya udah kayak yang tadinya dia berdiri, dia udah duduk bang. Pelan-pelan kayak ngelayot gitu bang. Gitu terus gini. Senjatanya nodong ke kita bang. Ih. Parah. Udahlah kita nggak gubris, kita lewat di bawah. Ada lagi bang di bawah. Dia lagi. Pindah dia ya? Pindah. Dia lagi. Tolong. Kenceng, tolong. Nggak ada orang bang. Itu malam nggak ada orang. Tolong. Tolong. Yang 3 ketawa. Beres dia minta tolong, ketawa dia. Ketawa dia habis minta tolong. Udah, kita balik ke pos. Laporan. Adalah ibu bilang lagi, nelpon ke Bang Yogi karena HP saya lagi itu mati, lagi dicas. Nelpon lah. Kalian denger nggak? Denger bu. Ya udah, gimana ya caranya ya? Aku makin berani ya katanya. Makin parah, ibu juga yang tadinya biasa aja kok makin merinding katanya. Bingung katanya, ibu di mes sendiri. Kalau misalkan diizinin sama si bos bu, kita juga mau mending jaga di depan teras ibu aja, stay malamnya di situ daripada kita diem di depan makin gila. Iya bener. Biar bareng-bareng aja, jadi takut bareng bu. Iya Sambil bener. bercanda. Ya udah nanti saya yang laporan ke si bos katanya. Tapi tetap nggak diizinin karena di depan rawan. Oh iya bener. Nah, balik, si ibu datang naik motor. Yogi nih, saya kan lagi lihat ini bakar-bakar ban tuh. Saya lagi bakar ban posisi. Yogi ngeliatin si ibu. Refleks nanya, bu ngebonceng siapa? Katanya. Ibu Indri kan ibu-ibu. Kaget dia. Jatuhin motor lari. Kaget bang, bonceng siapa bu? Katanya. Yogi bilang gitu, bonceng siapa bu? Katanya. Di pos kita masuk ke dalam bang, bertiga. Takut. Nah, karena si bos nanyain kenapa lah Bu Indri mati katanya. Baliklah Bu Indri, kita antar bertiga nih jalan kaki, motor di depan pos. Oke, itu yang dilihat si Bang Yogi waktu itu apa? Sosok apa? Hitam gede bang. Yang digonceng enggak, yang digoncengin Bu Indri itu apa? Oh yang di bonceng Bu Indri, cewek. Cewek ya? Yang ini, yang baju kotak-kotak itu. Oh, dia itu. Ya, naik ke Bu Indri. Pas begitu besoknya cerita Yogi ini. Setelah paginya cerita. Bu, kenapa sih itu ikut ibu malam kan? Dulu memang dekat sama saya orang ini katanya. Dan sebelum meninggal pun sempat makan bareng sama saya di kantin katanya. Setelah saya naik buat sholat ke musola, dia meninggal. Oh. Gitu ceritanya. Makanya dia begitu Bu Indri naik malam, dia ada di motor. Cantik nih, Yogi kan nggak jelas liatnya nih. Waktu saya cerita bertiga pun Yogi lagi jaga di belakang, lagi patroli. Nah, malamnya itu nggak ada apa-apa nih. Biasanya maghrib kan ada kejadian. Ini malamnya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba jam 1 malam pas, Bu Indri nge-WA. Dengar suara nggak yang ambruk katanya. Kenceng banget sampai ke bawah katanya. Tolong dicek dong di gudang dekat rumah si bos katanya. Garasi rumah si bos. Malam bu ngeceknya bu, nggak berani kita. Ya udah besok pagi dicek ya. Soalnya si bos ada nge-WA ke saya juga dengar suara ambruk katanya. Pagi dicek nggak ada yang ambruk. Nah, itu kan udah minggu 3.
Di hari Rabunya waktu itu ada orang Madura mau beli besi Oke. pabrik. Datanglah. Posisinya si orang Madura ini dulu pernah beli besi juga. Namanya Pak Hengki. Pak Hengki ini udah pernah bilang ke anak buahnya, di sini angker katanya. Hati-hati katanya. Berapa orang nih? Pak Hengki sama anak buahnya berapa Timnya orang? berenam. 6 orang, 6 rame orang, ya. rame. Nah, hati-hati di sini angker katanya. Jangan sembarangan. Ya, anak buahnya biasa. Malam-malam sambil bercanda nih. Sebagian tidur di pos jaga depan, sebagian tidur di mobil. Yang di mobil dengar suara orang ngobrol sambil buka pintu truk. Truk dibuka tapi itu nggak kebuka. Lari dia ke pos. Dengar suara apa kamu? Yang ngobrol pak katanya. Sambil buka pintu, narik ini songket ini, tuas ini buka pintu. Yang benar katanya. Makanya saya lari ke sini sambil muka ketakutan. Paling mau kenalan saya kan. Pas ini orang sompral nih sebelumnya nih. Nah habis itu kita main catur nih rame di pos depan. Malam-malam. Posisi kita berlapan. Saya, Bang Yogi sama 6 orang timnya Pak Hengki yang mau beli besi. Itu dengar bareng-bareng suara orang ngobrol. Mungkin ada puluhan orang bang karena rame kayak di pasar. Oke. Sama langkah sepatu itu. Blak bluk rame. Kita lihat-lihatan bang. Semuanya lihat-lihatan. Dengar nggak? Dengar semua. Iya dengar semua nih. Waduh katanya. Bener ya angker. Iya cuman suara mungkin kata satu orang ini yang tadi dengar suara ngobrol pertama di mobil. Paling ilusinasi kalian kecapean katanya. Kami bercanda. Udah main catur lagi. Nah ini gerbang depan nih ditendang bang. Bung kencang bang, goyang tuh gerbang. Udah si orang itu udah percaya di situ mulai. Wah bener ya angker katanya, angker. Tapi masih sempat bercanda, angin katanya, angin, udah anggap aja angin, masih kayak gitu. Saya udah bilang setan di sini dibilang kayak gitu makin jadi, saya bilang. Yang masa sih mas katanya. Iya jadi. Kalau mau ikut patroli sama saya ajak patroli nih. Set. Di gudang arang dia lihat anak kecil lewat. Anak kecil 3 itu. Bener ya mas katanya. Yang tadinya saya nggak percaya setan, di sini saya lihat setan katanya. Itu kata orang Maduranya ya. Orang Madura itu. Mau disamperin nggak? Ada saya. Tadi larinya kemana? Ke arah Solokan yang biasa dia main air bang. Iya. Saya samperin situ. Diketawain kita berdua sama anak kecil itu. Nah ngebalik nih, udah nggak berani lanjutin. Saya kan kalau patroli sendiri nggak berani. Kalau udah malam balik lagi ke pos. Pas di pos bareng-bareng nih masih main catur berdua. Saya sama si Pak Beni ini main catur. Suara put kayak yang jatuh bang, tapi nggak ada yang jatuh, kayak gempa bang. Sekali, 2 kali kencang lagi bang. Sampai truk itu yang di dalam keluar semua. Suara apa itu katanya? Ada yang jatuh ya? Apa gempa katanya? Ada bangunan yang roboh katanya. Pada panik kan, keluar semua. Gak ada apa-apa. Wah gila nih katanya. Baru juga sehari saya di sini udah kayak gini katanya. Kenalan pak kata saya. Kenalannya kayak gini banget mas katanya. Gak kuat saya, sampean kuat banget di sini katanya. Saya juga gak kuat pak, mau balik gimana sih? Gaji saya belum dibayar katanya. Bercanda. Habis itu udah nih. Paginya subuh nih. Subuhnya dia bilang gini, mas, malam saya lihat cewek cantik katanya. Pembantunya si ibu ya katanya. Bawa termos sama kopi katanya. Yang benar pak, pakai baju apa? Kotak-kotak lagi. Sosok itu lagi pak. Datang kemana? Ke pos sampean katanya. Emang sampean nggak ketemu? Enggak. Situ udah, mereka udah malas kerja, kayak udah pengen buru-buru pulang aja, beres kerjaannya tuh motong besi. Mereka pulang setelah Jumatan tuh beres kerjaannya deh tuh hari Jumat. Saya otomatis berdua lagi jaga nih. Sama si ini ya. Yogi ini berdua. Mati lampu bang. Malam itu mati lampu. Mati lampu. Oke. Itu dari sore mati lampunya. Waduh. Mereka pulang hujan besar kan. Dari jam 3 mati lampu. Sampai jam 10. Saya bilang gini ke Bu, saya mau ngambil ban ya ke bawah. Ya udah ngambil ban aja buat bakar-bakaran. Biar disangkanya kita nggak tidur katanya. Sama orang yang mau masuk ke dalam. Ambil ban, bakar, tawain lagi. Sama si gentong ini digini-gini bang.
Grek 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 grek, ini gentong goyang, airnya keplok itu, airnya keluar, sampai keluar. Lari kita masuk ke dalam, bikin kopi biar rileks. Kita bikin kopi, itu galon bang ngegelinding bang, gelinding. Sama Yogi diberesin ke tempat semula, ganti sendok, Ya. atau setel murotal. Laporan saya, Bu nggak kondusif nih Bu. Ya udah katanya, ngaji deh kalian katanya, ngaji. Galon masih dimainin bang, gelinding. Habis itu pintu, buat sama di suara jeritan. Suara jeritan. Oke, ini baru nih. Cerita. Saya udah malas bang, udah nggak kuat, soalnya takut kesurupan lagi. Soalnya kok jeritan, tiap saya dengar jeritan ini, di antara kita pasti ada yang pingsan kok nggak kesurupan. Oke. Saya udah malas nih, udah nggak saya anggap, saya tidur, tutup selimut. Yogi keluar, teriak kencang, woi, aing stok kuat, katanya. Udah nggak kuat, udah nggak tahan. Masuk dia, tiba-tiba itu pintu, lepas bang, lepas itu pintu besi, Gila, itu Excel gimana? lepas aja copot, bengkok baut-bautnya, Ih. lepas das. Wah, kita kayak nangtang mungkin. Yogi udahlah katanya, sok di mana marane sambil bawa golok dia keluar. Sok di marana lah sok, yang orang ribut katanya. Udah kesal dia, wanian pisan cina pento aing dirusakin. Keluar. Tiba-tiba gentong. Wah, didorong ke Yogi, Yogi jatuh. Waduh, gila. Jatuh, bang. Gue udah setengah nggak sadar, gue lari ninggalin dia. Takut, udah pintu dibanting sampai lepas. Lah itu gentong didorong ke Gentong Yogi. ke Yogi jatuh, bang. Itu kayak udah ngebahayain banget ya. Iya, saya lari udah tinggalin dia. Diam di pos depan. Di pos depan gerbang dimainin. Terangkan. Wah, udah nangis saya, bang. Nangis udah gak kuat, mah. Ini gini. Ngaji juga tetap mas, setannya beranian. Ya bingung. Udah gak usah patroli lah bang. Kita tidur di pos depan. Oke. Nah di pos depan, Yogi dipanggil ke rumah si bos. Buat panggil si Ustadz. Anaknya si bos ini pas masuk kamar mandi, kan kamar mandinya kaca tuh, ada kaca gede tuh, ngadep ke hutan. Dia ngelihat sosok putih itu di pohon alpukat yang waktu anak kecil bertiga di atas pohon. Dia gini lihat sampai si anaknya si bos itu bengong gini terus bang, kayak nggak sadar. Dia gini dia nggak sadar. Oh, kayak linglung langsung ya? Ya kayak linglung. Dia gini aja diem. Dipanggil dia nggak nengok, diem aja. Nah Yogi ke bawah, saya di atas. Tok. Pak Firman gitu. Pak Firman gitu. Saya buka. Ya Pak. Saya kira Yogi, nggak ada siapa-siapa. Bakar rokok saya supaya rileks sambil setel lagu. Pas lagi ngerokok ngetok lagi bang. Pak Firman. Wah ini Yogi nih. Saya buka nggak ada lagi. Udah saya kunci. Oke. Gak lama motor lewat. Nah ini bang Yogi asli. Ya nggak mungkin naik motor ya. Nah suara motor ini naik. Pak Firman saya ke depan dulu ya mau manggil Ustadz gitu. Anak si bos katanya. Anak si bos, kenapa anak si bos? Ya ngahulang cina. Ciga kak iya kesurupan ciga nanti cina. Kesurupan mungkin gitu. Saya buka kunci masuk. Nah brak suara langkah kaki lagi rame. Rame bang, lari-lari itu bang. Dari mana? Dari arah belakang pos jaga. Ini kan pos jaga di belakang nih, pohon jambu nih. Nah di situ rame. Berisik gerak jalan ya? Berisik angin, suara yang ketawa rame. Wah, gua kunci, gua setel murota lagi bang, saya kencengin. Berhenti. Wah saya lanjutin nih setel murota. Tiba-tiba murota saya mati. HP saya ngeblank, hitam, nggak bisa saya pencet, mati aja udah. Gak lama Yogi datang bawa Ustadznya pun udah nggak sanggup. Ternyata sosok ini yang gede ini nih, yang bikin gempa guncangan suara kayak ambruk itu, ini sosok ini. Si Pak Ustadz ini nggak kuat buat mindahin dia, buat nanganin dia, udah balik lagi dia. Terus paginya tuh jam 2:30. Si anak itu gimana? Anaknya Tetap linglung. Berarti nggak sembuh ya? Nggak sembuh karena si Ustadz ini nggak berani masuk. Iya. Karena ada sosok itu nungguin dia. Nah nggak lama tuh nggak tahu warga bawa dari mana, orang kiai, katanya kiai punya pesantren, dia masuk ke dalam.
ngobatin anak ini dulu, baru ngobatin ini, apa namanya, ngusir yang ini, sosok yang tadi rame-rame itu. Dan ternyata ada orang yang jahil bang, buat nakut-nakutin kita. Dia mau ngambil si harta karun itu, dia udah ketahuan titiknya. Oh, Sengaja dia, mungkin dia main ilmu hitam. Nah sengaja si setan itu ngeganggu kita supaya kita fokus di depan, mereka ngambil. Kata Pak Ustadznya gitu. Dicoba ditenangin, udah mulai kondusif. Pulang jam 4 pagi, mulai dengar suara azan nih. Kok ada suara azan bang di gunung? Masjid jauh bang, ada suara azan. Lihat jam kok masih 4:30. Lihat cek di azan, bukan jam waktunya, tapi ada suara azan. Gak lama hilang azannya. Nah saya balik nih, lari udah saya ke pos jaga biasa di tengah, berdua lagi. Ngetok-ngetok lagi, ibu-ibu, tok 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 tok. Pak Yogi, gantian bang, ya Yogi. Pak Yogi bantuin saya dong. Udah bang, bukan orang ini mah, bukan orang, udah diem aja. Pak Yogi bantuin saya. jam Pak berapa Yogi tadi? itu udah mau pagi bang, Oh iya. udah Iya, mau iya. azan, udah waktu azan subuh. Iya, bukan orang sih. Bukan orang, tok 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 tok. Pak Yogi bantuin saya. Bang, udah bang, bukan orang nih bang. Kita turun, kita pasti ada kejadian nih bang. Jangan turun bang, jangan turun, udah ya. Ngetok lagi. Pak Yogi, ini bantuin saya. Tuh, Yogi kepancing bang. Saya diem main HP, dia lari turun ke bawah. Jatuh di tangga. Ya. Kepleset, ditarik dia kakinya katanya. Tangannya gini bang, udah siap megang kakinya. Kelihatan tapi sosoknya. Iya. Panjang, yang sosok yang pertama saya lihat yang gini bang. Oh, Itu dia bang. Nah habis itu dia ditarik, jatuh kan. Nah itu minggu terakhir saya mau keluar kerja. Ditarik, jatuh, saya bantuin kan. Berat, nggak keangkat. 6 orang saya ngangkat kalau nggak salah. Iya 6 orang. sama tentara ya? Yang Iya lain. tentara yang lain nggak keangkat. Berat bang, benar-benar berat. Disembuhin lah dia sama bapaknya, bawa guru ngajinya Yogi. Disembuhin, sembuh dia. Itu 5:30 baru sembuh, pagi-pagi. Yogi disuruh pulang, istirahat. Saya mau pulang jauh. Stay lagi hari Sabtunya nih. Sendiri dong. Sendiri saya. Karena yang backup Yogi belum datang. Iya. Datangnya malam, Sabtu malam Minggu. Ini sore saya lagi setel musik. Ketrek, sendok. Ketrek, sendok lagi. Aduh, mana sendiri lagi nih. Bang Heri belum datang lagi nih buat backup Yogi. Saya diem lagi, main HP lah, udah saya bilang. Ulekan, serak kayak ngulek. Saya iseng, Neng nyambal, ketawa dia langsung. Neng nyambal, saya kan. Saya udah nggak kuat bang, udah saya udah berkemas itu hari Sabtu. Neng nyambal, ketawa. Waduh, Bang Heri datang. Nah dia datang nemenin saya. Man, aman. Kok mukanya pucat katanya. Sialan bang, tadi lu lama banget datangnya. Si Neng ngulak di sini, sendok dimainin saya. Ya udah yuk, pindah yuk pos depan. Kalau misalkan udah berani masuk, pindah yuk pos depan. Pindah pos depan. Ngobrol, manggil lagi bang. Tapi suaranya berat. Firman. Nah terakhir Firman tapi sambil gitu bang, kayak nahan sakit. Saya kan nggak mau nengok, saya posisinya udah malas gitu kan. Harry nengok ke belakang. Tentara Belanda itu bang, minta tolong. Dia lagi mau ngesot ke arah pos. Ngesot dia bang, kakinya udah lepas. Udah lepas. Habis itu udah tutup pintu. Kita ini kan ada meja gitu kan bang, meja pos jaga ini kan. Bawahnya kan ada kolongan tuh. Ya. Kita duduk di kolong bang. Udah malas ngeliat. Duduk di kolongan. Nah di situ jadi gedor-gedor terus. Kaca pindah, pintu pindah, kasur di kretek. Udah kita lihat-lihatan aja berdua. Kuat-kuatan iman di situ udah, karena di dalam. Si Bang Heri gimana? Takut juga. Iya, lihat-lihatan aja gini depan-depanan nih langsung. Dep.
depan-depanan, udah kuat-kuatan iman. Krek 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 gitu kasur udah. Krek 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 udah. Patroli nggak usah deh. Soalnya di bawah di pos lain nggak ada laporan serem-seremnya, Oh, pos lain aman nih. aman-aman aja. Oke. Di situ udah nggak usah deh katanya. Ya udah kunci pintu tidur yuk katanya. Tidur pagi-pagi itu kompor nyala bang, cetrek nyala kompor. Bangun si Yogi Heri ini bangun, matiin kompor, nyalain lagi. Kita tidur dinyalain lagi bang. Nah habis itu kita yaudah dah, mungkin dia minta kopi, bikin kopi deh, ngerokok nih, ngerokok yuk ngopi. Pas lagi ngerokok ketawa lagi dia, manggil Firman, panjang itu bang, Firman. Wah bang gantian kayak lu yang dipanggil, jangan gue terus, kata gue sambil bercanda, gue terus yang dipanggil. Apa sih lu gemuk katanya, enak kali katanya, gemuk katanya. Udah ngopi, disuruh patroli sama si bos. Di belakang dengar suara yang buka gerbang lagi. Oh, Patroli ke belakang katanya, ada yang kayak nyongkel gerbang nih katanya. tapi yang di pos belakang nggak ada orang. Oh, Itu kan perbatasan pos 2 bang. oh, Pos 2 kan jauh, bukan wilayahnya dia untuk patroli. oh, masih wilayah abang ya? Iya, si patroli situ nggak ada apa-apa bang. Udahlah pulang kita. Di itu gerbang tuh ditendang lagi sengnya, das. Kita lihat kan, itu ada pasir bang. Pasir yang lihat itu ngebulet gitu bang, gimana sih? Di situ bang, bertaburan pasir, padahal nggak rumput itu bang. Posisinya rumput, nggak ada pasir. Ketutupan sama rumput, tapi ada pasir berserakan. Gila. Wah, gak lama bau menyan. Bau menyan. Dah hilang. Lari, kita kencang-kencang ya bang. Lari. Baunya lari ke pos. Besoknya Heri udah nggak mau jaga. Mungkin dia udah mau resign duluan. Oke. Pulang dia pagi-pagi. Bilangnya istrinya katanya sakit. Bilangnya istrinya sakit. Gak mau Yogi datang lagi sama saya. Datang Yogi. Yogi udah sehat nih? Udah sehat. Jaga dia. Karena kan gak ada yang backup Heri. Ya. Datang Yogi pagi-pagi. Si Heri ditempuk kenuk itu mah pundung cina balik mung jaga deui cina. Kurang gering kene maksain dia. Gue masih sakit katanya, maksain jaga lagi gitu. Oh, belum sehat katanya. Ya udah jaga. Ngobrol-ngobrol lagi siang. Nah, di kantor itu, di bekas kantor itu bunyi lagi suara ngegeser. Bruk bruk bruk, suara lemari dimainin tuh pintunya tuh. Nah, kita bukain kan jendelanya. Nggak saya lihat, sambil ngadep belakang saya buka tuh jendelanya. Dogi masuk. Berisik. Teriak situ bang, nangis. Anjing. Iya. Udah nggak bener dah. Saya panggil lagi anjingnya tuh, saya tutup jendelanya. Masih terus, makin ramai. Puak. Anjing dari bawah pada naik ke atas semua, penasaran. Ramai ngegonggong tuh situ kayak anjing marah gitu bang, kayak ada orang gitu, orang yang dikenal. Puak. Udah, kita disuruh pindah ke pos 2. Kenapa tuh? Karena di depan tuh nggak pernah kondusif. Udah berisik ya? Udah katanya. Malam ini kalian di pos 2 aja katanya. Udah pos depan usah dijagain lah, biarin katanya. Iya. Mau ada maling, mau ada apa, udah biarin lah katanya. Ada anjing ini dilepasin katanya. Pindah ke pos 2. Nah, di pos 2 mungkin kita datang kayak bawa bencana juga ke mereka, Bang. Pos 2 ini ada siapa aja waktu itu di sana? Ada Pak Joko sama Bang Indra, Tentara nih dulu. tentara juga. Mungkin kita kayak bawa bencana ke situ datang. Wah, yang nangis. Yang ngetrok pintu, yang tadinya kata orang pos 2 nggak pernah ada yang kayak gini. Oke. Wah, lu mah datang bawa musibah sini katanya. Yang tadinya di sini tentram jadi nggak kondusif katanya. Yang nangis, yang ketawa, suara langkah kaki. Nah, karena Pak Joko ini dari Jawa, berani dia turun ke bawah. Wes kapan? Wes mulih. Wes mulih kan? Mulih. Gak usah ganggu kan? Wes mulih. Nggak ada tuh. Cuman pas begitu naik, nah ini Yogi turun ke bawah, mau ke WC, kepleset di WC bang. Si anak kecil ini ternyata ikutin, naik dia, kepleset, kaget Yogi kepleset. Orang pos 2 mungkin biasanya nggak pernah ngelihat, jadi ikut ngelihat. Kita balik lagi ke pos 1, pos depan. Ngeliat apa nih rame-rame? Anak kecil itu. Anak kecil itu Anak kecil itu nongolin.
Yang biasanya mereka nggak pernah lihat beneran gitu anak kecil itu. Yang tadinya cuma dengar dari cerita, lihat beneran aslinya. Pindah yuk, pos 1 aja udah rame-rame, pos 1, pindah pos 1. Saya di pos depan, berdua sama Yogi, Pak Joko sama Bang Indra di pos yang biasa saya tidur, Oke. di atas. Nah, di pintu diketrok, Pintu tok yang tok mana tok, nih? pintu pos depan, Oke. yang gerbang, tok 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 tok. Udah bang, bukan manusia nih bang, udah nih, udah. Jam berapa sih posisi di Itu jam 12 malam bang. Udah jam Pas jam 12. 12, pas jam 12. Tok 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 tok. Udah bang, bukan orang nih. Yuk turun bawah yuk, turun di kolong lagi kita bang. Turun di kolong. Itu sepatu, das, langkah sepatu lagi. Bang, tidur yuk kata saya. Pakai selimut nutupin gitu kan. Deket nih bang, suaranya kayak di dalam. Bukan di luar. Ya udah bang, mau di dalam atau mau di luar kita ngumpet aja bang. Gue udah malas lihat. Udah, saya pakai selimut. Yogi ketarik kakinya. Nah, ditarik. Jadi kakinya tuh ditarik itu sama selimut. Ngegeser. oh. Dikiranya saya bercanda. Iya. Narik karena saya ketakutan, narik dia. Dikira man ulah heureuy katanya. Sambil dia nutupin. Dia juga nggak sadar kalau dia tarik. Heureuy apaan aing? Sieun kieu heureuy kataku teh. Narik apaan? Kaki gua ditarik. Ih, mana berani gua lagi takut saya teh kan. Itu tidurlah kita pindah. Sampai semalaman itu kita setel murotal. Nah, masuk ke malam 12:30 udah mulai nyenyak nih tidur nih. Tapi langkah kaki masih ada. Terus pakai headset ya, setel murotal. Yogi juga pakai headset setel murotal. Nah, ini bang yang bikin gue resign bang. Begitu gue pagi bangun, gue ada di luar bang. Berdua posisinya. Di luar mana? Di depan pos. Tadi di dalam kan? Tadi di dalam bang. Ini yang bikin gue resign bang. Gue di luar bang, di teras pos depan. Itu yang bikin gue resign bang. Udah gak masuk akal itu bang. Di luar lo gue berdua bang. Pintu dikunci. Kunci di dalam, HP pun di dalam. Semua kunci di dalam, dikunci di dalam. Gue tidur di depan. Ketahuan sama anjing ngegonggong. Pagi-pagi anjing ngegonggong, gue kaget dong, kok kenceng nih suara anjing. Pas bangun gue di luar bang. Berdua. Siangnya gue cabut langsung kabur. Udah. Tulisan lah. Langsung resign. Ditanya pun ada masalah apa enggak bu? Saya nggak ceritain itu. Udah nggak masuk akal. Berdua saya kabur sama Yogi. Yogi pun resign. Kabur langsung bareng sama saya. Oke, Bang Firman. Dari cerita lu nih bang, dari tadi nih bang, yang banyak itu gue mau nanya nih bang. Mungkin pertanyaan gue nggak banyak karena cerita lu juga detail banget. Gue mau nanya, kan itu pos banyak ya, ada pos 1 sampai 8. Iya. Lu di pos 1 nih. Iya. Di pos yang lain itu 2 sampai 8 selain pos lu nih, Iya. itu apakah gangguannya sama bang? Separah itu bang, sampai ditongolin, digedor-gedor, digoyang-goyangin semuanya. Kayak gitu juga bang? Kalau dari cerita mereka sih nggak ada sampai nongolin, paling ketawa-ketawa aja seliwiran, ketawa-ketawa sama bau-bau bangkai, bau anjir gitu. Oh, suara-suara Wangi. aja ya? Iya, suara-suara aja. Untuk benda tuh nggak ada yang Nggak gerak-gerak? ada. Digedor pun nggak ya? Nggak ada. Nggak pernah. Aman berarti pos Aman mereka? pos yang lain. Makanya kita juga aneh gitu, kenapa kita terus yang diganggu. Oke, itu kenapa tuh bang? Jadi awalnya itu karena mungkin saya sama Yogi terus yang diganggu. Begitu Bang Yogi pulang, cerita mungkin ke orang tuanya, nah orang tuanya ngasih kayak buat pegangan Oh, dia. yang itu ya, yang tadi ya, yang pegangan itu ya? Iya. Ah iya, gara-gara itu ya? Iya. Kemungkinan ya? Kemungkinan jadi mungkin pemikatnya memikat dia, energi yang dipegangan itu memikat hantu-hantu yang lain buat Lebih keluar. ke, kalau menurut saya sih lebih ke bentrok. Iya, jadinya. bentrok. Iya, kayaknya. Lebih kayak jadi kayak nantang. Iya, makanya dari situ kok makin berani gitu ngeganggu sampai mindahin saya di dalam sampai keluar. Gitu. Gila, gara-gara itu ternyata. Iya. Ya? Tapi waktu lagi sama Bang Yogi pun abang digangguin loh. Iya, digangguin. Karena memang barangnya Bang Yogi itu di dalam pos. Oh iya ya? Iya. Udah ditaruh di situ ya? Iya, ditaruh di pos. Makanya selalu ada gangguan terus. Mau ada mau nggak Bang Yogi pasti ada terus. Berarti nggak jadi dibalikin waktu itu ke ayahnya?
Kan dibalikin sama ustadznya. Dibalikin. Cuman setelah itu karena mungkin mereka udah terbiasa keluar, makin jadi. Oh, waktu itu udah dibalikin, tapi masih tetap karena Hmm. memang tadi terpancing karena energi itu. Ya. Ada triggernya berarti ya. Nggak yang kebetulan. Iya. Ya mungkin awal-awal kebetulan, Iya. mungkin nih awal-awal kebetulan ditambah itu. Iya. Ya, mulai terjawab nih semuanya ya. Pas lama abang jaga di situ kan berarti ada yang kerja di situ, karyawan-karyawan yang Iya. juga, walaupun nggak banyak ya, Iya, walaupun nggak nggak banyak lagi. Mereka aman ya, nggak ngalamin gangguan apapun ya selama bekerja. Selama bekerja paling dengar suara yang nangis aja bang di dalam pabrik. Oke. Sama yang terakhir yang waktu saya jemput itu satu orang nengok ke belakang kesurupan. Oh, Itu. ya, parah juga sih itu berarti ya. Itu aja. Ya, mungkin nggak bisa diceritain semua ya kejadian-kejadian yang dialamin sama ya yang bekerja di sana. Ini hanya benar-benar pure pengalaman Bang Firman bersama teman-temannya ya yang deket sama Bang Firman ini. Kalau untuk karyawan yang lain-lain dan apalagi yang punya pabrik ya mungkin nggak ada cerita dari dia ya. Mungkin tadi satu itu yang anaknya ya. Iya, yang Nah, anak ini. sama Bu Manajer, Bu siapa? Iya, Bu Indri. Bu Indri. Tapi abang aman ya selesai bekerja di situ ya? Nggak ada. Saya kabur pagi bang, jadi aman. Enggak, maksudnya ada efeknya nggak setelah di rumah gitu? Paling efeknya sehari bang. Di Kenapa? kamar saya itu parfum getek aja terus. Oh, ya. Sama perhiasan di kamar-kamar saya tuh bunyi terus. Bapak saya juga kaget katanya. Iya. Kayak ada orang di kamar lu katanya. Lu nya nggak ada atau bunyi terus di kamar lu katanya. Itu aja udah sehari hilang. Sehari hilang tapi Hilang, alhamdulillah udah. ya. Alhamdulillah. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir. Orang-orang di sana yang tentara-tentara yang lain, teman-teman abang, ini kan belum lama ya kejadian. Iya. Teman-teman abang yang lain, para bapak tentara di sana yang jaga masih sama orangnya? Apa udah Masih pada sama, ganti? cuman untuk dia mau dipindahin ke pos 1 pada nggak mau. Oke. Jadi mending cari orang baru buat jaga di pos itu. Jadi orang lama udah tahu ceritanya nggak berani. Bu Manajer juga, Masih masih stay di masih situ sama terus. orangnya. Ya masih sama sampai sekarang. Oke, halo ibu dan bapak-bapak tentara ya. Kalau nonton, tapi ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cerita? saya udah izin. Udah izin ya? Udah izin. Oh, udah izin. Saya bawa ceritanya. Alhamdulillah. Oke. Yang penting kita tidak menyebut perusahaannya apa ya. Dan nama-namanya, tapi ini nama-nama asli loh. Nama Boleh asli juga semua. loh. Kalau enaknya udah izin gitu Iya, ya? udah izin. Boleh nama asli dan ya buat sahabat lonceng yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau masih ada yang mau kepo-kepo sama ceritanya Bang Firman itu atau sama Bang Firman ini, langsung mau nanya-nanya langsung yang emang belum gue tanyain, itu bisa langsung ke Instagram lu, boleh Bang? Boleh. Instagram lu di mana Bang? Namanya Albargi. 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 Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin terima kasih banyak Ya, sama Bang Firman nih, udah datang jauh-jauh dari Cipanas. Panas loh ke Bekasi. Thank you banget Bang ya. Iya, Gila, Bang. respect. Nanti kalau ada cerita lagi, mungkin cerita lagi di sini Iya. Bang ya. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Firman ini, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya. Dan akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit. Bang Firman juga Bye. izin pamit. Dadah.